menarik yang memang menjadi inspirasi saya ketika saya waktu kecil hingga menjalani kehidupan ini sampai saat sekarang ini. Jadi ada dua pesan yang selalu saya ingat di dalam telinga saya, itu pesan dari orang tua saja. Yang pertama itu adalah jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Itu pesan yang pertama dari orang tua saya. Walaupun misalnya saya dimanapun saya berada, ketika tidak di rumah ya, nah maka pesan itu selalu saya ingat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai putus sekolah. Nah karena ketika saya kan di kampung saya di Lipat Kain ya. Di Lipat Kain itu saya ketika SD itu memang kondisinya banyak teman-teman sebaya saya itu yang sudah putus sekolah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, sobat inspiratif remaja. Alhamdulillah kali ini kita bisa hadir kembali dalam channel Inspiratif Remaja yang memberikan kepada kita bagaimana supaya hidup ini tidak salah langkah. Tentunya kakak mengajak kepada remaja-remaja agar kita mempunyai tujuan hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Maka untuk itu kakak tentunya di sini tidak sendirian. Sekarang kakak ditemani oleh calon kandidat doktor. Nah, beliau adalah Bapak Apri Siswanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah khair. Keluarga Pak sehat? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Baik, ini terima kasih banyak nih Pak atas waktu yang diberikan ke kami ya, dan kunjungan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa nih Pak. Semoga musibah yang di negara kita ini COVID-19 ini segera berlalu. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Baik Pak, ini sengaja kami datang minta nasihatnya dari Bapak, sedikit inspirasi kepada remaja ya kan. Karena kita ketahui ya saat sekarang ini ya kalau kita salah mengambil suatu tindakan, salah kita mengambil suatu langkah, nah, tentu kan menjadi kita remaja yang gagal gitu. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak menjadi remaja yang gagal? Untuk itu mungkin bisa kami minta sharing dari Bapak waktu Bapak masih dulu remaja seperti apa gitu. Jadi kalau Bapak sampai berada di Pekanbaru ini di usia berapa tuh Pak? Oke, baik. Jadi yang ada kata-kata yang menarik yang memang menjadi inspirasi saya ketika saya waktu kecil hingga menjalani kehidupan ini sampai saat sekarang ini. Jadi ada dua pesan yang selalu saya ingat di dalam telinga saya, itu pesan dari orang tua saja. Yang pertama itu adalah jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Itu pesan yang pertama dari orang tua saya. Walaupun misalnya saya dimanapun saya berada, ketika tidak di rumah ya, nah maka
pesan itu selalu saya ingat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai putus sekolah. Nah, karena ketika saya kan di kampung saya di Lipat Kain ya. Di Lipat Kain itu saya ketika SD itu memang kondisinya banyak teman-teman sebaya saya itu yang sudah putus sekolah gitu. Padahal memang bukan karena biaya ketika itu mahal juga kan, tidak, tapi memang karena situasi kondisi mereka itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain-main saja gitu kan. Nah, jadi itu yang memang menjadi inspirasi saya sehingga saya terus-menerus ingin melanjutkan pendidikan gitu. Nah, memang saya tidak lama berada di kampung itu ya. Saya sampai kelas 3 SD kemudian dipindahkan merantau ke Pekanbaru ikut keluarga untuk melanjutkan pendidikan yang memang agar lebih kondisional gitu. Karena ketika itu di kampung karena banyak pengaruh kan, banyak pengaruh lingkungan yang kemudian kekhawatiran orang tua saya itu mungkin tidak terlalu baik lah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik, maka saya disekolahkan di Pekanbaru ini gitu. Jadi itu. Dari sejak kelas 4 SD. 4 SD Bapak ya, di Pekanbaru ya. Itu melanjutkan di MTS SMP. Saya SMP 4 Pekanbaru itu. SMP 4 Pekanbaru. Ya. Jadi itu juga SMP favorit juga sebenarnya kalau anak-anak Pekanbaru. Waktu itu atau sampai sekarang? Sampai sekarang masih favorit saya rasa. Jadi anak-anak SMP 4 mungkin tahu SMP 1, SMP 4 kan. Nah, itu adalah ya masuk SMP favorit itu. Ya, mungkin ada nih alumni SMP 4 nih yang nonton nih Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Teman-teman saya masih ingat itu kepala sekolah kami itu Ibu Haja Yustinar AR gitu ya. Itu. Setelah itu melanjutkan ya, saya melanjutkan waktu itu di SMK Negeri 2 Pekanbaru gitu kan. Karena memang ketika itu saya ingin belajar lebih kepada nanti bagaimana bisa bekerja gitu kan, karena kita memang terkendala biaya ya, ibaratnya keterbatasan biaya ini jadi keinginan kita bagaimana biasanya kan di SMK itu mereka lebih siap untuk berada di dunia kerja kan. Nah, makanya saya masuklah di SMK Negeri Pekanbaru dan ketika itu memang saya mengambil keahlian itu di mesin otomotif. Setelah Bapak di SMK, setelah itu melanjutkan di perguruan tinggi. Nah, jadi saya memang pernah ikut ya yang ujian SMPTN itu ya. Jadi atau SPMB lah kalau sekarang ini. Nah, cuma memang saya mengambil itu waktu ketika itu di ITB. Nah, Bandung lah ya sama Unpad pilihannya itu, dan memang qadarullah saya tidak lulus ketika itu kan. Nah, jadi kemudian ya saya melanjutkan di yang di Riau ini. Nah, karena memang ketika itu kan lagi trennya bidang IT. Maka saya mengambil di Teknik Informatika, dan salah satu perguruan tinggi komputer yang sudah tua dan menurut saya bagus itu adalah di STMIK Amik Riau kan. Iya. Yang di Jalan Purwodadi kan, dekat Riau Pos itu. Dekat Riau. Jadi di situ berapa lama nih Pak? Sampai semester berapa? Oke, jadi ya saya menyelesaikan sekitar 4 tahun ya, sampai wisuda itu 4 tahun setengah lah. 4 tahun setengah Pak ya. Jadi ya normal lah gitu kan. 4 tahun itu. Tapi memang saya bukan kamlot dengan bisa cepat 3,5 tahun, tidak. Nah, tapi saya menjalankan pendidikan dengan pendidikan S1 itu sekitar 4,5 tahun sampai saya diwisuda gitu. Tapi kan itu udah bersyukur kita kan Pak ya. Istilahnya banyak teman-teman kita yang tidak sekolah gitu kan. Ini mesti harus kita syukuri Pak ya. Seperti itu. Tapi Pak gini, yang jadi fokus kita nih tentang yang bisa kita ambil. Katanya Bapak waktu di kampus inilah mengenal dengan dakwah Pak ya. Iya. Dengan dakwah, ketemu sama orang-orang yang soleh. Ceritanya seperti apa tuh Pak? Nah, jadi memang saya waktu di semester awal nih kan masih belum paham gitu kan. Jadi kita masih terikut-ikut arus ya, seperti mahasiswa biasa. Kita pergi kuliah, kemudian setelah kuliah kita nongkrong di
di kantin-kantin gitu kan, atau pergi ke kampus-kampus lain gitu kan. Nah, katanya apa istilah itu, cuci mata gitu Cuci ya. mata. Ada apa yang dicuci itu gitu kan. Nah, jadi ya seperti itulah, tidak begitu serius lah untuk belajar kan. Nah, setelah kuliah pergi ya nyari hal-hal yang kadang itu banyak yang tidak manfaatnya lah gitu kan, bahkan kadang mengarah kepada maksiat gitu. Nah, jadi memang itu yang awal-awal kuliah itu saya rasakan itu, sehingga rasanya tidak begitu mendapatkan banyak ilmu gitu kan, padahal waktu kita banyak, waktu luang itu banyak, tapi ilmunya dapat sedikit. Iya. Nah gitu, jadi nah, kemudian saya ya merenung lagi lah, ini sepertinya nanti banyak sia-sia nih kalau kuliah nih seperti ini, tentu ilmu banyak tidak dapat. Nah, sampai saya akhirnya bertemu kawan saya ya yang di STEMIK itu, saudara Muhib itu gitu kan, karena kan kami juga ada ide untuk bagaimana misalnya ada rohis di kampus tersebut. Kampus, ya. Nah, jadi kami memang ada bertemu beberapa ustadz gitu kan, yang biasanya kita dinasehati ya, lalu kemudian mereka menawarkan bagaimana kalau kita buat kajian-kajian gitu kan. Nah, disitulah mulai saya itu meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tadi banyak nongkrong di tempat yang tidak jelas gitu kan. Nah, jadi sekarang pindah tempat nongkrongnya gitu. Sekarang di musola atau di masjid gitu kan, dengan kajian-kajian. Nah, jadi karena ada ini rohis itu di kampus itu. Tetap ngumpul tapi ngumpul Islami ya, lah, ngumpul Islami gitu kan. Jadi kita tidak tetap juga belajar ya sesuai dengan bidang sains, IT dan segala macam itu. Nah, kemudian juga karena bagi kita ternyata ketika kita paham, wah ternyata pemahaman tentang keislaman kita juga harus suatu hal yang wajib kita pelajari gitu. Nah, maka mulai di semester 4 atau 5 itu saya memang sudah mulai meninggalkan lah hal-hal yang tadi banyak hura-hura gitu kan, asik kemana pergi tidak jelas itu gitu. Di semester berapa tuh waktu Bapak? Sekitar semester 5 itu saya mulai aktif mengkaji Islam gitu kan. Nah, jadi saya sempat menjadi ketua rohis juga ya di kampus itu, karena saya juga kita mendirikan rohis. Nah, yang untuk wadah kita lah untuk belajar ya, belajar keislaman sambil juga belajar kelompoknya kan, masalah-masalah ya PR-PR kita lah ketika di kuliah tersebut gitu. Mungkin juga Bapak dengan nasihat orang tua tadi juga ya, selalu diingat gitu ya. Betul. Jadi ketika Bapak kuliah nih gitu kan, udah itu aktif juga nih berorientasi Islam gitu kan. Nah, terganggu nggak waktu itu aktivitas kuliah, Pak? Tidak terganggu, karena di situ saya sudah mulai ibaratnya paham bagaimana manajemen waktu itu gitu kan. Nah, jadi ibaratnya ketika kita mampu untuk manajemen waktu dengan lebih baik itu, ternyata hasilnya maksimal gitu. Dari sebelumnya kan paling kita hanya punya jadwal misalnya untuk kuliah paling kadang jam 8 sampai jam 10 atau nanti ada siang lagi gitu. Jadi banyak waktu yang kosong gitu. Nah, kemudian ketika kita mampu melakukan manajemen waktu ini, kita punya aktivitas gitu. Misalnya kita buat, nanti kita ngumpul, kita bahas ini gitu kan, suatu apakah itu bidang sains IT kita atau juga bidang pemahaman agama kita untuk Islam ini gitu. Nah, dan semua jadi adalah satu hal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, jadi memang saya merasakan itu adalah yang banyak hal yang kita dapatkan gitu ketika saya menjadi mahasiswa yang memang aktif dalam organisasi Islam keislaman itu gitu. Karena saya punya juga link atau networking yang lebih banyak keluar gitu. Saya punya banyak teman-teman di UIN Suska Riau gitu kan, di Universitas Riau, nah di Unilag. Artinya yang semula saya hanya banyak bermain di STEMIK atau kali yang dekat kan di STEMIK dengan Undri gitu kan. Nah, sekarang saya bisa banyak teman di UIN, di Unila gitu. Ada juga di Umri ketika itu. Nah, jadi ibaratnya pergaulan saya jadi lebih banyak gitu kan. Nah, saya banyak kenal orang juga gitu. Bahkan kadang ada macam, saya ingat ketika itu ada di BKLDK itu mengadakan simposium nasional kan di waktu itu di Bandung kalau nggak salah, di Kalem UPI Bandung. Kita dikirim juga gitu. Diutus dari sini. Diutus dari
dari Riau itu Dari Riau. untuk menjalankan. Termasuk Bapak yang pergi ke sana? Iya. Oh, luar biasa ya. Nah, jadi itulah pertama kali juga saya naik pesawat ketika itu waktu mahasiswa itu gitu. Anak kampung gitu kan. Iya. Meskipun sudah lama di Pekanbaru, tapi belum pernah tuh belum naik pernah. pesawat ya. Jadi ketika itu pertama kali gitu. Jadi banyak manfaatnya gitu Iya, iya. ketika kita aktif di kampus itu. Iya. Ya. Jadi banyak enaknya Len ya. Iya. Pertama tadi kuliah, jadi kita benar-benar kuliah, belajar pun terarah gitu ya. Iya, iya. Ketemu dengan apa yang saya simpulkan istilahnya, kita ngaji gitu kan. Itu teman pun tidak di lingkupan hanya di STMIK Amik gitu Pak ya. Betul. Tapi lintasnya udah lintas Unila gitu kan. Unila kan jauh di Rumbai itu. Iya, betul. Di Rumbai itu juga yang tempat lain itu teman-teman soleh semua. Nah, betul. Luar biasa. Yang bukan teman-teman yang salah ya. Baik Pak, jadi apa nih kira-kira Pak istilahnya waktu Bapak nih mengkaji Islam gitu kan, tentu kan ada enggak bagaimana caranya kita untuk menghilangkan rasa jenuh gitu kan, artinya kita ini kok kajian terus atau gimana, itu seperti apa tuh cara menghilangkannya supaya kita terus semangat gitu untuk mengkaji Islam itu? Nah, jadi memang kita aktivitasnya kan banyak kalau di Rohais itu ya, tidak hanya ada program kajian, ada program misalnya ya masih tetap juga seperti sebelumnya ada pergi rihla kan, mengunjungi tempat-tempat yang indah kan, sebagai juga bagian kita ini tadabbur alam misalnya kan, dalam rangka untuk juga meningkatkan keimanan kita kan, melihat ciptaan besarnya ciptaan Allah dan segala macam itu. Ya kita juga belajar banyaklah dari alam kan, pergi bersama-sama. Tapi ini kan kita dalam biasanya aktivitasnya syar'i gitu kan. Nah, jadi memang ini lelaki saja yang pergi misalnya kalau kita camping gitu kan. Nah, jadi ya sudah paham aturan-aturan itu gitu. Ya. Jadi waktu itu kalau yang perempuan ya, jadi kalau laki-laki terpisah gitu Pak ya. Bagaimana kita mengarahkan, ya kita paham kan, kita kan juga punya pembimbing gitu kan, pembimbing yang mengarahkan, dan pembimbing kan paham Islam. Jadi ketika kita bisa beraktivitas di luar atau beberapa hari, dan biasanya memang lebih ahsan, lebih baiknya itu ya laki-laki saya yang pergi gitu kan. Kalau perempuan mungkin ya mungkin tetap di kampus saja gitu. Kalau yang mungkin dalam beberapa hari kan gitu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu sebenarnya banyak lah yang bisa kita lakukan, tidak hanya sekedar program kajian. Bahkan skill-skill tambahan kita kadang dapat kan, karena kita sharing kan. Misalnya hari ini kita coba aplikasi baru, ini ada yang paham gitu kan. Misalnya ini Photoshop. Nah, yang lain ngajarin kan ke kita ini, atau CorelDRAW, atau yang untuk Pegas Pro kan, edit video dan segala macam. Itu memang modal besar juga gitu kan, ketika kita nanti lulus kuliah, karena memang lulus kuliah itu belum tentu juga langsung dapat kerja. Nah, jadi kita sudah banyak modal. Misalnya saya juga waktu masa kuliah itu juga pernah ikut, selain kuliah juga ikut misalnya kursus hardware gitu kan, bagaimana merakit komputer, kemudian menginstalasi komputer kan. Nah, jadi itu banyak lah ya yang kita ini kan, jadi tidak jenuh gitu ya. Ini kan Bapak ini menamatkan S1 di Riau, menamatkan S2 nya di mana nih Pak? Nah, jadi memang saya S2 itu ketika tahun 2010 ya, 2 tahun setelah saya lulus ya, dan sekitar itu saya melanjutkan pendidikan S2 di Padang. Iya, di Padang. Itu tapi memang tidak stay di sana ya. Nah, tapi ada beberapa waktu di sana, lalu kembali di sini mengajar. Selesai tahun 2012. Ya, sesuai dengan target kita gitu kan. 2 tahun Pak ya. 2 tahun. Ya, termasuk diberikan kemudahan betul ya. Ya, artinya mungkin orang yang lama menyelesaikan ya, namun Bapak termasuk cepat menyelesaikannya 2 tahun ya. Karena ya kita tadi kan bagaimana maksudnya dalam tadi kan kita bisa manajemen waktu gitu kan. Nah, jadi juga kadang harus meninggalkan keluarga ya dalam kuliah tersebut. Nah, tentu kita bagaimana caranya biar memang cepat nanti sesuai dengan target yang kita
tetapkan gitu sehingga bisa lulus tepat waktu. Iya. Jadi kan yang pertama yang di awal tadi kan saya sudah sebutkan tuh Pak, kandidat dokter. Iya, betul. Ini ceritanya. Iya. Artinya saya nilai gitu kan, dari tadi Bapak udah merantau ya kan, sekolah gitu kan, sampai S1, S2, ini S3-nya nih Pak yang perlu kita tahu nih, di mana nih Bapak S3-nya. Nah, jadi memang tahun 2016 itu saya mendaftar di Universiti Utara Malaysia ya, di Malaysia. Oh, Malaysia Pak. Jadi di sana saya ngambil pendidikan sama di bidang computer science juga, di ilmu komputer. Linear Pak ya? Iya. S1, S2 ya, S3 semuanya ilmu komputer. Nah, saya ngambil di sana salah satunya juga saya mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris gitu kan. Makanya saya ambil di yang dekat lah gitu di Malaysia, karena memang saya juga kadang-kadang tidak bisa lama-lama pisah dari orang tua, makanya saya tidak ingin terlalu jauh gitu kan. Di Malaysia inilah yang menurut saya yang dekat, dan ibaratnya dari sisi kulturnya juga sama, dan kita banyak muslim kan, dan juga kita tidak akan susah adaptasi dengan makanan mereka. Nah, jadi ya salah satunya maka saya pilih di Malaysia, dan juga nanti karena kadang saya juga harus pulang kan menengok orang tua saya gitu, maka saya tidak ingin terlalu jauh. Nah, jadi makanya saya ambil di Malaysia ketika itu. Nah, saya ambil di Malaysia. Dan alhamdulillah ini sudah tahap akhir, insyaallah mohon doanya juga selesai tahun ini gitu. Amin. Kita sama-sama doa nih. Mudah-mudahan Pak Apri cepat selesai S3-nya. Amin. Jadi sekarang ini juga apa ya? Bapak aktif ngisi-ngisi kajian atau seperti apa? Ya, memang saya aktif di dalam dakwah Islam ini juga ya, karena memang di kampus itu pun juga kita di UIR ini ada dakwah Islamiyahnya gitu, lembaga dakwah kampus ya, Catur Dharma perguruan tinggi. Biasanya kan sebagian ada Tridharma. Di situ ada pengajaran, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, di sini tambah lagi dakwah Islamiyah. Oh gitu. Di kampus kita. Dan ini memang sesuai dengan moto Universitas Islam Riau kan, kita dakwah. Dan memang saya juga aktif membina kajian-kajian keislaman di mahasiswa ya. Pak ya. Nah, di situ dosen gimana tuh Pak? Tadi mahasiswa gitu, dosen seperti apa? Dosen juga ada lembaga dakwah Islam kampus di UIR kan, yang bisa aktif membina. Artinya mahasiswa juga bisa boleh ngaji, itu kalau dosen pun? Ya boleh, ada yang menghandle gitu kan. Nah, di kampus ada. Nah, kita memang banyak lah di mahasiswa ini kan, perlu juga kita bagaimana membangun kepribadiannya, selain juga kita mengembangkan kemampuan skillnya itu gitu. Makanya kita juga fokus bagaimana mengembangkan kepribadian Islam dari mahasiswa-mahasiswa kita ya, karena memang kita tidak ingin salah mispersepsi kehidupan kita ini gitu kan. Karena ada yang saya pernah memberikan pesan ke mahasiswa saya itu jangan menyia-nyiakan waktu gitu kan, dan salah satu pesannya itu adalah jangan kita memprioritaskan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, itu yang penting yang saya ingatkan juga gitu, sehingga kita tidak mempersepsi terhadap tujuan kehidupan kita ini. Nah, karena ini dunia ini hanya sebentar dibandingkan dengan kehidupan yang akhirat yang kita, makanya dalam surah ayat 17 itu wal akhiratu khairu wa abqa ya kan. Padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan kekal, lebih baik dan kekal. Jadi ini yang harus menjadi prioritas kita. Semua ini, dunia ini memang harus mudah kita taklukkan, harus mudah dalam genggaman kita. Tapi visi kita ke depan adalah kehidupan akhirat kita. Nah, itu yang ingin saya ingatkan gitu, karena kalau enggak mempersepsi kita seakan-akan kita fokus habis waktu kita untuk dunia ini, tidak ada lagi untuk akhirat kita, atau hanya tenaga yang kecil yang sudah lelah untuk ini gitu, padahal ini jauh panjang kita kan. Nah, itu yang biasanya saya ingatkan kepada mahasiswa saya, pesan-pesan ini selalu. Artinya sebagai mahasiswa muslim gitu kan, kita harus ingat juga kepada akhirat gitu Pak. Betul, iya. Luar biasa. Nah, kita mau minta nih nasihat dari Bapak untuk para remaja yang menonton channel ini. Apa pesan dari Bapak nih Pak?
Baik, jadi memang saya udah buat catatan ini kan karena saya dikunjungi oleh tim inspirasi remaja. Nah, jadi yang pertama itu memang memanfaatkan masa muda ini sebelum datang masa tua. Iya. Ini yang paling penting ya, karena masa muda ini kita apalagi misalnya remaja ataupun mahasiswa mungkin belum berkeluarga, maka manfaatkan masa muda itu untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu itu banyak ya, jangan hanya menganggap ketika kita ini bidang sains gitu kan, sains saja yang perlu. Nah, tidak gitu, tapi misalnya sakopa Islamnya harus juga dipelajari, ditambah, di-upgrade gitu. Nah, jadi itu yang pertama sebagaimana. Yang kedua itu manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Saya rasa sekarang ini masa remaja itu insya Allah lah itu sehat-sehat lah badannya itu kan, tahan lah dari virus mudah-mudahan itu kan, walaupun wabah corona ini alhamdulillah kita tengok banyak yang tahan daya tubuhnya ya dari virus ini. Sepertinya imunnya lebih kuat daripada dibandingkan orang-orang tua, maka masa sehat itu dimanfaatkan ya. Kemudian kaya sebelum datang masa fakirmu. Jadi kalau misalnya punya banyak harta disedekahkan, apalagi sekarang ini masa sulit ya, mungkin perlu kita membantu saudara-saudara kita, apalagi dalam Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Kemudian juga masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga ya. Nah, jadi yang terakhir itu kehidupanmu sebelum datang masa kematian. Nah, ini juga yang luar biasa nih ya, 5 perkara sebelum manfaat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, ini yang penuh makna menurut saya bagi sosok seorang remaja-remaja. Nah, semoga semuanya menjadi remaja-remaja yang inspiratif. Ini bagus nih kata-kata ini, inspiratif. Jadi inspiratif nih berarti inspirator nantinya ya kan, dia bisa memberikan inspirasi kepada semua orang. Tujuannya apa? Tujuannya tentu bagaimana dia berada dalam ketaatan kan, tujuannya itu ya, bukan pada kemaksiatan. Karena juga banyak kan inspirasinya dia menjauhkan kaum muslim dari kebenaran gitu. Nah, tapi ini inspirasi atau inspirator untuk bagaimana meluruskan pemahaman umat ini sehingga mereka betul-betul berada dalam ketaatan gitu, dan berada dalam ketaatan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Baik Pak, terima kasih Pak, ini sudah memberikan nasihat kepada remaja-remaja kita ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi saya, khususnya bagi remaja-remaja yang tetap menonton atau melihat dari channel ini. Dan terima kasih nih Pak atas waktu dan ilmunya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sama-sama doakan ini supaya Bapak juga cepat selesai S3. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat inspirator remaja, demikianlah pada hari ini, dan kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.